Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Alfi Pratama, SPhil MPhil, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Hukum. Di sini saya Navandi Ardiansyah dengan NPM 211000251 dari kelas E. Saya akan mempraktekkan dan menjelaskan terkait citasi dengan menggunakan Mendeley. Yang pertama, terkait tingkat kepantasan dalam pengutipan. Dalam mengutip, ada tingkat kepantasan yang harus dipenuhi oleh seorang pengutip, di mana dalam sebuah karya tulis ilmiah, kutipan yang diambil haruslah disertakan dengan autor atau penerbit yang menulis kutipan tersebut, atau yang menggunakan kutipan tersebut, dan untuk nama atau data-data yang dimasukkan juga harus sesuai dengan jurnal yang dikutip. Dan untuk contohnya seperti ini, ada kutipan terkait profesi penegak hukum yang bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari materi ini saya mengambil dari jurnal ini, semisal kita bisa klik di bagian sini, kita klik, kita lihat di sini apakah sudah sesuai atau belum. Ini author years sudah sesuai, page value tidak, belum perlu, cancel, kita masukkan insert citation. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Hadir sobur hadir sobur atau sobur kodir dari Fakultas Usluhuddin Jambi tahun 2015. Dan untuk kepantasan cara mengutip itu seperti ini. Tidak ada yang diganti dan harus disertakan juga dengan penerbitnya atau pencipta sebelumnya. Untuk materi selanjutnya terkait cara pengutipan dalam tipe interview. Dalam tipe interview itu ada tiga cara pengutipan. Yang pertama ada cara published interview, di mana tipe ini kita mengambil kutipan dari interview yang sudah dipublish, seperti dalam radio, YouTube, dan lain sebagainya, dan media lain sebagainya. Dan biasanya kita mengambil semisal dalam bentuk podcast. Nah, semisal kalau kita mengambil dalam bentuk podcast dari sini saja, semisal contoh, pelanggaran yang dilakukan advokat dapat merusak reputasi profesi, merugikan klien, dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan jika mereka melanggar kode etik. Nah, ini terkait publisher jurnal ini, kan kita mengambil dari interview yang dilakukan oleh narasumber dan orang lain, seperti itu ya. Nah, untuk ini kita kembalikan ke sini, kita semisal menggunakan yang ini. Kita ini dalam bentuknya, ini author dan jenisnya benar, author, ini dalam bentuk, misal dalam bentuk paragraf. Ada di paragraf kelima dalam podcast tersebut, atau dalam teks podcast tersebut. Kita save, dan kita insert citation di sini. Nah, nanti muncul bahwa ini dikemukakan oleh Ratnaningsi dan kawan-kawan pada paragraf kelima dalam teks terkait pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, atau terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Baik, selanjutnya ada cara yang kedua, ada tipe yang kedua, yakni personal interview. Nah, untuk cara pengutipan ini kita menggunakan kutipan pribadi dari seorang narasumber. Jadi setelah ini, setelah nama ini kita masukkan
kata-kata atau kalimat tambahan seperti komunikasi pribadi atau private communication, koma. Nah, dan ini seperti ini untuk cara pengutipan yang personal interview. Dan untuk yang cara ketiga ada research participation interview. Ya, untuk tipe kutipan ini, interview ini dimasukkan langsung keterangan dari narasumber, dan nama narasumber langsung dicantumkan juga dalam kutipan tersebut. Contohnya seperti yang seperti ini, contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi menurut Surya ini narasumber yang mengemukakan pendapat tersebut, yang merupakan seorang pria berumur 26 tahun yang menjelaskan bahwa metadata harus benar supaya karya ilmiah yang dibuat bagus dan informasi-informasi yang dikutip benar serta sesuai dengan apa yang kita kutip dan inginkan. Ini menurut Surya bahwa metadata harus benar supaya karya ilmiah yang dibuat bagus. Nah, kalau ini bisa kita kategorikan atau klasifikasikan sebagai tipe research participation interview. Baik, itu untuk 3 cara tipe interview atau kutipan interview. Selanjutnya terkait Mendeley, cara mengutip Mendeley secara parentatikal. Nah, untuk cara parentatikal ini biasanya di kutipannya berada di akhir dari kalimat. Seperti contoh tadi. Nah, ini dalam bentuk parentatikal. Soalnya dikarenakan ini si penerbit ini ataupun si penerbit dari jurnal sebelumnya ataupun yang jurnal aslinya itu ada di akhir kalimat. Makanya ini dikategorikan sebagai mengutip Mendeley secara parentatikal. Dan untuk selanjutnya terkait mengutip secara naratif. Nah, untuk mengutip secara naratif ini kita bisa lihat bahwa kebalikan dari parentatikal, bahwa naratif ini biasanya ada di awal kalimat atau awal kutipan. Contohnya seperti ini. Kita mengambil dari contoh ini aja ya. Nih, profesi penegak hukum memiliki peran penting dalam mempertahankan ketertiban, keadilan, dan supremasi hukum di masyarakat. Nah, ini biasanya nanti di depan ini ada dari ini, misal Pak Potot, ini et al, ininya kita ganti ke yang pertama. Dan biasanya kalau yang berbentuk naratif ini berpisah antara nama dan tahun ini tidak di dalam satu kurung atau tidak di dalam satu tidak di dalam satu kalimat gitu. Jadi mereka berpisah, ada di luar tanda kurung dan tahun ini ada di dalam tanda kurung. Ini semisal dari paragraf ataupun page ke-6 semisal dari jurnal karya Pak Potot ini. Kita save dan kita masukkan di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Pak Potot dan kawan-kawan halaman 6. Di sini ada tahun dan halaman 6. Jika kita tidak memakai halaman, maka kita hapus, kita save, dan akan seperti ini nanti bentuknya. Ini yang berbentuk naratif. Kutipan yang berbentuk naratif. Seperti ini. Selanjutnya untuk cara mengutip dari banyak sumber. Nah, kita ambil contoh ini. Semisal landasan bagi seorang yang berprofesi sebagai advokat adalah kode etik yang memberikan pedoman moral tentang cara menjalankan tugas mereka dan lain sebagainya. Ini
kutipan ini kita ambil dari beberapa jurnal, semisal dari gabungan beberapa jurnal. Kita ambil dari sini, kita ambil dari sini, kita ambil dari sini, dan kita ambil dari sini. Nah, kita ini akan ada 4, bisa kita cek satu-satu apakah sudah benar informasinya ataupun data-datanya sudah benar ataupun belum. Jika sudah benar, kita bisa klik di bagian sini di insert for citation. Nah, nanti akan seperti ini. Kita kembalikan sebentar. Nah, nanti akan seperti ini. Kita klik, kita ambil dari sini, dari sini, dari sini, dan dari sini. Nah, jika sudah dicek tadi, kita klik di bagian sini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kita ganti dulu ininya. Kita ganti ke bahasa Inggris. Supaya lebih memudahkan Inggris, kita update. Nah, nanti akan seperti ini. Ada 1, ada 2, 3, dan 4. Seperti itu. Baik, selanjutnya terkait materi terkait cara mengutip dengan menambahkan halaman. Nah, untuk cara mengutip dengan menambahkan halaman ini, kita ambil contoh kata-kata kalimat dari ini. Misal, nih, kita enter dulu sini. Ini diambil dari sini. Misal ya, kita ambil dari sini, kita masuk klik di bagian situ, kita klik di bagian sini, lalu kita lihat display as-nya sebagai apa, mau menggunakan naratif ataupun mau menggunakan parentatikal. Kita menggunakan parentatikal, kita page atau halaman, kita tulis halaman di halaman 7 semisal. Kata atau kutipan ini atau kalimat ini berada di halaman 7 dari jurnal tersebut. Kita save dan kita insert citation. Nah, bentar. Nah, jika sudah seperti ini di halaman 7 tadi, save, insert citation. Nah, jika sudah seperti ini dan ada muncul P.7, ini artinya page 7. Dan sudah tercantum bahwa ini berada di page nomor 7. Kata-kata ini atau kalimat ini berada di page nomor 7. Baik, selanjutnya ke pembahasan mengenai cara mengganti pengutipan ke bahasa Indonesia. Nah, cara mengganti pengutipan ke bahasa Indonesia ini kita bisa masuk ke bagian sini, citation setting, kita klik, dan di sini terdapat citation language atau bahasa dari citasi ini. Di sini kan masih English atau English US. Kita klik di bagian sini, kita cari bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah ketemu, kita klik bahasa Indonesia dan kita update citation language. Nah, tunggu sebentar. Nah, nanti jika sudah terupdate, maka yang tadinya P.7 menjadi halaman .7, HLM.7 atau halaman 7. Dan yang lainnya juga berganti secara otomatis. Kita cek ke bawah. Nah, kita ini yang tadi et al, Ratnaningsi et al, sekarang menjadi DKK. Atau Papotot et al, sekarang menjadi DKK atau dan kawan-kawan. Baik, seperti itu. Untuk cara mengganti bahasa dalam kutipan atau citation language-nya. Kemudian, kita membahas terkait cara mengganti gaya pengutipan baru dan mengganti gaya pengutipan. Nah, untuk cara mengganti gaya pengutipan baru, kita masuk lagi ke citation setting. Di sini ada citation style atau gaya citasinya. Kita
klik di bagian sini. Ini kan kita sebelumnya menggunakan American Psychological Association 7 Edition. Nah, kita coba ganti ke American Medical Association 11 Edition. Kita update citation style-nya. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Paragraf ini kelima ya. Ini akan berubah bentuknya seperti style yang merupakan American Medical Association 11 Edition ini. Stylenya seperti ini. Ini untuk tadi yang terkait yang halaman 7 jadi menjadi 7 dan seperti kutip, tanda kutip ataupun di akhir kalimat seperti itu. Kita ganti lagi ke American Psychological Association 7 Edition. Kita update lagi. Nah, berubah lagi kan? Di sini kita lihat berubah kembali yang tadinya 7 menjadi P7 lagi. Dan ini kembali ke English US lagi. Kalau kita mau ganti lagi, kita tinggal cari lagi bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia, kita update lagi. Kita update, setelah update maka akan berganti kembali. Seperti itu. Baik, ke pembahasan selanjutnya mengenai tentang pengutipan langsung. Dan apa maksud serta kapan sebaiknya dilakukan pengutipan langsung ini. Kutipan langsung ini merupakan cara mengutip tanpa mengubah kata atau kalimat yang dikutip, dan kutipan langsung digunakan saat seseorang ingin menjelaskan definisi atau pengertian dari suatu kalimat atau suatu penjelasan. Nah, contohnya kita ke sini, kita ambil misal dari sini, kita buka PDF-nya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita scroll ke atas. Nah, di sini ada kata-kata merupakan sanksi-sanksi, semisal sanksi-sanksi yang dijelaskan di atas dijatuhkan kepada para advokat yang melanggar kode etik, ataupun advokat merupakan profesi yang mulia, meskipun begitu adapun beberapa advokat yang tidak patuh terhadap kode etik yang ada, dan lain sebagainya. Kita blok, kita copy, kita kembali lagi ke Word, dan kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, kita paste di sini. Nah, dan ini kita juga harus menambahkan nama dari penerbit jurnal tersebut. Nah, kita tambahkan tadi jurnalnya. Nah, belum kita masukkan ya. Kita masukin aja dulu yang jurnal dari sini aja. Nah, kita masukkan dari sini saja. Ratnaningsih et al. Pada paragraf ataupun pada page tadi di page berapa? Page 10 di sini. Ada page 10. Kita masukkan kembali lagi, kita masukkan di ini ada di page 10. Kita tulis page 10. Page 10, kita save dan kita insert citation. Nah, ini pengertian ini ataupun kutipan ini ada di halaman 10 dari karya yang ditulis oleh atau yang diterbitkan oleh Ratnaningsih dan kawan-kawan, semisal tadi Ratnaningsih. Seperti itu. Selanjutnya ke pembahasan terkait cara mengutip langsung. Nah, cara mengutip langsung ini yang barusan saya jelaskan ini kutipan yang tidak diubah sedikit pun dan dimasukkan juga dari penerbit itu. Penerbitnya juga dicantumkan seperti itu. Selanjutnya ada tunjukkan dalam Word cara mengutip langsung yang lebih dari 40 kata. Nah, untuk kata-kata yang lebih dari 40 kata ini, contohnya seperti kita kembali lagi ke sini, kita cari 40 kata. Nah, seperti ini. Misal dalam kenyataan pada saat ini pelanggaran ada di mana-mana. Kita copy, kita kembali lagi. Nah, ini kita enter dulu aja. Kita paste di sini. Nah, kita lihat ini ada berapa
Kita lihat ada berapa? 129 di sini. Bisa dilihat 129. Ini lebih dari 40 kata dan maka si paragraf ini ataupun si kalimat ini harus menjorok sejauh atau sedalam 0,5 cm lebih ke dalam. Jadi kita satu tab saja, kita tab saja, dan seperti ini nantinya. Jadi nanti berada di sini. Jadi tidak sejajar dengan yang sebelumnya, tapi satu tab atau menjorok ke dalam sejauh 0,5 cm. Gitu. Selanjutnya pembahasan terkait bagaimana cara memasukkan dokumen PDF ke Mendeley. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini untuk cara memasukkan dokumen PDF ke Mendeley ini, kita klik di bagian sini, ada Add News, kita klik, kita pilih File from Computer, kita klik itu, nanti setelah muncul ini, kita cari aja filenya, sanksi kode etik misal. Nah, kita pilih yang ini, kita open, kita klik. Nah, nanti muncul di bagian sini bahwa satu file yang kita pilih sedang diupload. Nah, nanti keluar seperti ini. Dan jika nanti di sini sudah sesuai ataupun belum sesuai, kita bisa ubah lagi dengan cara kita klik di sini, kita read, dan kita lihat apakah sudah sesuai atau belum si data-data ini dengan jurnalnya. Nah, kita lihat ini judulnya ada sanksi kode etik advokat sebagai sarana penegakan integritas. Di sini sanksi kode etik advokat sebagai sarana penegakan integritas yang diterbitkan oleh Novandi Ardiansyah atau Ardiansyah Novandi di sini Novandi, Zihan Oktaviani Zihan, dan Yufiandini Adiningsi dan selanjutnya. Nah, di sini Yufiandini Adiningsi dan selanjutnya. Dan untuk mencantumkan nama di bagian sini, itu harus terlebih dahulu nama belakang, kemudian disusul dengan nama depannya. Seperti Novandi Ardiansah menjadi Ardiansah, Novandi, seperti itu. Baik, selanjutnya ke pembahasan selanjutnya terkait cara memasukkan referensi fisik seperti buku fisik ke dalam Mendeley. Nah, untuk cara memasukkan referensi fisik atau buku ke dalam Mendeley, kita klik lagi ini, Add News, kita klik Add Entry Manually. Nah, nanti di sini kita pilih saja jurnal atau artikel atau apa jenisnya. Misal di sini ada buku, book, kita ambil book, kita tulis titelnya apa, misal hukum perumahan. Di sini autorsnya karya eh, Santoso, Urip, misal ya. Nah, ini tahunnya ada di tahun 2014. 2014. Ini page dari 1 sampai ke 480. 1 sampai 480. Ya, tulis sini. Kita cari volume keberapa. Jika ada, kita cari volumenya keberapa. Nah, di sini tidak ada. Kita loncat saja, volume tidak ada. Edisinya keberapa? Edisi pertama. Editornya apa? Tidak ada. Jika tidak ada, dikosongkan saja. Kita lanjut ke city atau kotanya. Di sini tercantum kota Jakarta. Jakarta.
Dan publisher-nya ini publisher-nya dari Prenada Media Group. Prenada Media Group. Prenada Media Group. Nah, seperti ini. Kita scroll ke bawah lagi. Ada di tahun berapa, di bulan berapa. Jika ada di misal di bulan 12. Dan di tanggal berapa? Misal di tanggal 26. Nah, kita masukkan ini jika ada abstraknya bisa dimasukkan di bagian sini. Jika selesai kita add entry di sini. Klik di sini add entry, kita klik. Nah, nanti akan masuk secara otomatis di sini. Bahwa buku yang sudah kita masukkan tadi ada di sini. Dan jika nanti kita mau mengedit kembali, kita bisa edit di sini. Tadi kita klik bagian sini, kita kembalikan lagi, sekali lagi, kita tuju dulu. Kita klik di bagian sininya, kita klik ininya nih. Ini kita klik. Nanti di sini ada info, data-datanya. Jika ada data-data yang salah, kita bisa klik misal. Judulnya salah, bisa diklik di sini. Ini ada karya penerbitnya penerbit siapa, ataupun karya siapa, bisa ditulis di sini. Ataupun ada yang kurang ataupun belum dimasukkan di sini, bisa dimasukkan di sini. Ini ada tahun, page, dan volume. Volume berapa? Volume 2 misal. Kita masukkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tahun 2014, halaman 1 sampai 480, volume kedua. Berarti. Nah, sudah. Kita kembali ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya mengenai terkait apa itu metadata. Nah, metadata ini adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, serta digunakan atau dikelola seperti atau dikelola kembali. Atau metadata ini juga sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Nah, untuk jelaskan mengapa metadata ini harus disesuaikan dengan benar, metadata ini harus sesuai dengan benar seperti karya ini, buku ini, data-data ini harus sesuai dengan benar, harus benar. Jika salah, maka informasi yang kita cantumkan dalam karya tulis ilmiah kita itu juga salah, seperti itu. Makanya metadata ini harus disesuaikan dengan benar. Supaya karya ilmiah yang kita buat juga bagus dan informasi-informasi yang dikutip juga benar-benar sesuai dengan apa yang kita kutip dan inginkan seperti itu. Baik, mungkin kita ke pembahasan terakhir terkait cara membuat daftar pustaka. Kita ke sini, kita klik aja. Nah, untuk cara membuat daftar pustaka ini kita ke bagian sini, ke bagian titik 3 ini, kita klik di bagian sini, insert bibliography. Kita klik insert bibliography, kita continue. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini daftar pustaka dari kutipan-kutipan yang sudah kita tadi cantumkan di bagian atas. Kita perbesar, Times New Roman, 14 saja. Nah, ini tadi ada dari ini saja. Seperti itu. Nanti bisa dihapus lagi jika ada yang salah. Nah, semisal ini mau dihapus, kita tinggal klik di bagian sini, kita klik dulu ininya, kita klik di bagian sini, ada tanda X di bagian sini, kita klik, dan kita save, maka akan menghilang. Dan begitupun dari daftar pustaka yang di bawah. Ada Ratnaningsih yang tadi, ini Ratnaningsih masih ada ya, karena di atas juga masih ada dari karya Ratnaningsih ini. Nah, ini. Kalau Ratnaningsih ini tidak ada ataupun dihapus, maka nanti yang di bawah juga akan terhapus seperti itu.
Nah, kita hapus di papatur ini. Kita klik bagian sini, kita save, dan kita sudah tidak ada, kita cek di bagian bawah papatur ini. Nah, itu untuk cara membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait praktek sitasi menggunakan Mendeley ini. Mohon maaf apabila terdapat masih banyak kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan yang saya utarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.